Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik semuanya. Hari ini di dalam pertemuan online ya untuk jurusan program Usaha Perjalanan Wisata SMK Negeri 1 Padaherang, kita akan menyampaikan sebuah materi di mana materi tersebut adalah berhubungan dengan pengembangan sebuah destinasi wisata ya. Saat ini saya berada di Curug Kuali ya. Nah, ini di spotnya Curug Kuali, di mana di Curug Kuali ini ada beberapa spot destinasi yang dikembangkan oleh masyarakat ya, dengan view-nya seperti yang dilihat ini, banyak pengunjungnya adik-adik ya. Kemudian di bawah sana ada curugnya ya, atau air terjunnya atau waterfall dalam bahasa Inggrisnya. Kemudian di sebelah sananya ada Bukit Gebang ya, yang sekarang ini mungkin kita tidak masuk ya, tidak bisa masuk karena aksesnya yang tidak memungkinkan. Kemudian di daerah Bukit Gebang sana ada sebuah air terjun yang namanya Curug Girigis ya, Curug Girigis Waterfall kalau dalam bahasa Inggrisnya ya. Dan hari ini Bapak akan membahas sebuah materi, yaitu materinya adalah tentang apakah sebuah destinasi ini layak dikembangkan untuk sebuah destinasi wisata atau tidak ya. Nah, materi kali ini adik-adik harus dicatat ya. Ada 4 hal yang menjadi suatu keharusan bahwa destinasi tersebut bisa dikembangkan untuk destinasi wisata. Yang pertama, destinasi wisata ini bisa dikembangkan itu kita menggunakan rumus yang 4S ya. Jadi 4S itu apa? 4S itu adalah something to see, something to do, something to buy, dan something to selfie ya. Kita akan bahas satu persatu. Something to see adalah dalam bahasa Inggris ya ini ya. Jadi something to see, something itu adalah sesuatu, see itu adalah lihat. Jadi sebuah destinasi wisata akan layak dikembangkan, akan banyak diminati wisatawan apabila ada something to see atau ada sesuatu yang bisa dilihat. Nah, kalau di sini apa yang bisa dilihat adik-adik? Jadi yang bisa dilihat adalah berupa pemandangan ya, kawasan Padaherang, ada sunrise begitu indah, kalau sunset nggak terlalu. Kemudian ada pemandangan paparan air terjun dan lain sebagainya ya. Setelah something to see, yang kedua adalah something to do. Jadi something to do itu apa yang bisa dilakukan di destinasi tersebut ya. Ketika destinasi tersebut banyak something to do-nya atau banyak yang bisa dilakukan di destinasi wisata, maka destinasi wisata akan semakin banyak disukai. Dan yang ketiga adalah something to buy. Something to buy itu adalah apa yang bisa dibeli ya di destinasi wisata, bisa berupa cenderamata, hasil karya masyarakat dan lain sebagainya. Dan yang keempat adalah yang ngetrend saat ini adalah something to selfie. Apakah ada spot-spot khusus yang bisa digunakan selfie oleh para pengunjung ya. Nah, kemudian adik-adik, kalau misalkan dari 4 ini tidak memenuhi, maka wisata ini tidak akan berkembang. Misalkan something to see, apakah something to see-nya di sini banyak atau tidak? Ya, kita akan bisa membedakan antara wisata di Pantai Pangandaran dengan yang ada di wisata yang lainnya. Kenapa Pangandaran begitu banyak pengunjung yang datang? Karena memang something to see-nya sangat banyak. Kita bisa melihat gunung, kita bisa melihat laut, kita bisa melihat ikan ya. Jadi banyak yang bisa dilihat ketika kita berangkat ke destinasi tersebut. Kemudian yang kedua adalah something to do ya, something to do. Apa yang bisa dilakukan di destinasi wisata? Pangandaran itu something to do-nya banyak. Kita bisa berenang, kita bisa mancing, snorkeling, diving, kemudian kita bisa naik perahu ya. Kemudian kita bisa bersepeda, jalan-jalan malam dan lain sebagainya. Jadi something to do-nya Pangandaran itu banyak, sehingga Pangandaran rame. Kemudian ada yang ketiga itu something to buy atau sesuatu yang bisa dilihat ya. Dalam something to buy sesuatu yang dapat dibeli, mohon maaf ya. Jadi sesuatu yang dapat dibeli, apakah di destinasi tersebut terdapat banyak hal yang bisa dibeli? Kalau misalkan banyak cenderamata, banyak hal yang bisa dijadikan oleh-oleh, maka konsumen atau pengunjung akan suka datang ke tempat wisata tersebut. Yang terakhir adalah something to selfie ya. Pangandaran memiliki something to selfie yang begitu banyak ya. Bisa selfie di Pangandaran sunset ya, kemudian di pantai baratnya, kemudian di depan hotel-hotelnya, di cagar alamnya dan lain sebagainya. Akhirnya adik-adik, hari ini kita harus mulai belajar menyimpulkan. Ketika adik-adik nanti belajar mengemas sebuah destinasi wisata, maka adik-adik harus mengingat keempat hal tersebut. Apakah wisata tersebut ada something to see-nya? Apakah banyak something to do-nya? Apakah ada something to buy-nya? Atau sudahkah ada something to selfie? Ya, silakan adik-adik untuk belajar mengemas wisata yang ada di daerahnya masing-masing. Terima kasih untuk pertemuan kali ini. Mudah-mudahan di pertemuan yang berikutnya adik-adik bisa mendapatkan sebuah pengetahuan yang baru tentang pengembangan destinasi wisata. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.